Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, halo, saya Muhammad Rehan Aryadi dari kelas 4D dengan NPM 2310097. Hari ini saya akan menjelaskan proyek game sederhana saya berbasis Java yang saya buat untuk ujian akhir semester pemrograman berbasis objek. Judul game ini adalah Monster Hunter. Ini terinspirasi dari game Monster Hunter World yang saya mainkan sendiri sudah berapa jam. Oke, untuk awal-awal saya bilang ini game ini petualangan berbasis teks di mana pemain bisa bertarung melawan monster, naik level dan mengumpulkan senjata. Meski sederhana, game ini menerapkan banyak konsep pemrograman berorientasi objek yang akan saya jelaskan nanti. Baik, untuk penjelasan game saya dulu ya, saya akan perlihatkan dari pertama-tama ini. Kita mulai dari game engine-nya. Ini adalah untuk membuat ininya, class main methodnya. Baik, kita play dulu, run filenya. Nah, baik, ini adalah tampilan utamanya ya. Jadi cara mainnya tuh gampang, oke. Pertama, masukin nama dulu, nama saya Rehan, jadi saya masukin namanya Rehan. Nah, ada berburu monster, tampilkan status, ganti senjata, keluar aksi. Oke. Untuk berburu monster, lawan monster secara acak ya. Jadi kayak goblin, ORC atau dragon. Untuk lihat status itu cek level HP dan senjata pemain. Untuk ganti senjata ya pilih pedang yang lebih kuat gitu. Keluar, berhenti bermain. Oke, kita contohin aja ya. Saat battle pemain bisa serang atau kabur nih. Kita pilih berburu monster dulu. Oke. Nah, sudah ada tampilan Rehan HP 100, Goblin HP 30. Jadi kita coba dulu serang, kita tekan 1. Rehan menyerang dengan tangan kosong. Nah, kenapa saya ada tangan kosong? Karena saya belum mengganti senjata saya di bagian ganti senjata ini tadi. Nah, jadi saya serangannya itu cuma kecil lah. Oke, kita mulai lagi. Kita bantuin dulu ya. Bantai ini tangan kosong. Nah, Rehan menyerang bukan. Kamu berhasil mengalahkan Goblin. Oke, kita tampilkan statusnya dulu. Lihat XP saya naik di sini jadi 20/100. HP saya 90, attack power 10, senjata tangan kosong 0 damage. Oke, damage. Tidak ada serangan. Oke. Jadi saat battle tadi, pemain bisa pilih serang atau kabur. Kalau menang dapat XP tadi ya untuk naik level. Kalau kalah ya game over. Kita pilih dulu ini. Ganti senjata juga bisa nih. Ganti senjata tuh. Ganti senjata ada pedang kayu menambah 5 damage, pedang besi 10 damage, pedang legendaris 20 damage. Kita mencobakan pedang legendaris dulu. Nah, tadi XP nya berapa? 20 ya. Kita coba dulu berburu monster lagi sekali. Oke, kita nemu orc nih, jadi kita serang dulu orcnya. 1 ya, langsung darahnya langsung nih lagi. Nah, kita tampilkan. Nah, XP saya naik tuh. Iya kan, XP saya naik jadi 60. Yang tadi sebelumnya. Nah, sebelumnya tadi 20 kan. Nah, 20. Nah, sebelumnya tadi XP saya 20 dan sekarang jadi 60. Baik, segitu saja. Kita keluar dulu. Aksi keluar. Nah, bolt successful stun. Oke. Kita keluarkan dulu. Kita akan masuk ke penjelasan kodenya dulu kita ya, penjelasan kode bagian saya. Baik, kita mulai dari penjelasan penilaian proyek ini. Apa itu dari awal kelas dulu ya, bagian kelas. Nah, di kelas itu ada apa itu kelas? Template untuk memberi objek. Nah, contohnya seperti ada di file karakter, pemain, monster, senjata, dan game engine. Ada di awal-awal gitu. Sabar ya, kita. Mana sih? Nah, ini dia, dimulai dari awal dulu. Nih, public class-nya ya. Public class karakter, public class pemain, monster. Pokoknya di bagian awal ya. Nih, public class game engine. Ini semuanya ada ini. Nah, untuk objek ada di game engine. Nah, di game engine bagian sini. Coba kita cek dulu.
Nah, ini bagian ini. Pemain, ini pemain. Nah, ini game. Ini tuh objek apa itu? Itu instance dari kelas. Nah, ini tuh seperti instance dari kelas ya. Letaknya di sini. Nah, pemain, nama objek, pemain 10 100. Nah, ini ya. Nah, untuk atribut. Nah, apa itu? Itu data yang disimpan dalam kelas. Nah, di punya saya ada di karakter Java. Nah, karakter Java saya. Oh, private strings nama. Nah, ini private int help ada di sini. Dengan sini ya. Nah, konstruktor apa itu? Itu metode khusus untuk inisialisasi objek. Nah, letaknya di karakter Java juga. Ada di line ini. Sabar. Nah, ini adalah konstruktor. Nah, untuk mutator atau setter itu adalah untuk metode untuk mengubah nilai. Nah, saya ada juga di karakter Java ada di sini. Karena kebanyakan. Ini dia public self help, int help, this help dengan help. Nah, ini setter mengubah help ya. Sekarang aksesor atau getter. Apa itu? Itu untuk metode untuk mengambil nilai atribut. Oke. Nah, ini dia public string get nama return by nama. Ini untuk mengambil nilai atributnya ya. Getter mengambil nama ya. Oke, baik. Untuk enkapsulasi apa itu? Itu untuk membungkus data dengan private dan akses via metode. Letak programnya itu semua di atribut kelas, diproteksi private dan punya getter. Nah, ini kan private ada nih. Itu adalah enkapsulasi. Private. Inheritance apa itu? Nah, itu kelas anak mewarisi sifat kelas parent. Itu ada di pemain Java. Kita cek dulu pemain Java saya. Nah, ini bagian ini. Public class pemain extend karakter. Ini adalah pemain mewarisi karakter ya. Nah, itu adalah inheritance. Polymorphism apa itu? Itu adalah metode sama perilaku beda atau override. Ada di pemain Java lagi. Nah, ini bagian ini. Nah, override mode untuk polymorphism. Nah, ini adalah polymorphism saya. Oke, ini ya. Sekarang untuk seleksi apa itu? Itu adalah percabangan if else switch atau switch ya. If else atau switch. Ada di game engine saya. Sabar. Nah, ini dia nih. Switch pilihan case 1, case 2, case 3, case 4. Nah, ini adalah seleksinya. Sekarang ada di perulangan saya. Sekarang perulangan mulai ya. Apa itu? Itu adalah loop. Itu for atau while. Itu adalah perulangan. Jadi letaknya itu ada di game engine saya juga. Ada di sini sabar. Jangan cari dulu. Oh, salah. Nah, ini adalah perulangan. For int I sama dengan 0.2 I lagi dan senjata list length. Nah, ini adalah loop senjata untuk bagian loop senjata saya. Ini selanjutnya nih. Sekarang kita mulai dari IO sederhana. Apa itu? Itu adalah input atau output dasar. Letak di programnya adalah di game engine Java. Nah, ini game engine Java saya tadi. Ini adalah nih strings, nama pemain, scanner, next line. Nah, oke. Sekarang untuk outputnya. Oke, ini bagian ini. System out, print in, selamat datang di Monster Hunter Adventure. Nah, untuk array, apa itu? Itu adalah kumpulan data dalam satu variabel. Ada di letaknya di game engine Java juga. Jadi kita coba cek dulu biar cepat. Nah, ini dia monster, new monster. Nah, ini adalah array.
kumpulan data dalam satu variabel. Oke, untuk error handlingnya, nah ini bagian error handlingnya. Nah ini adalah error handlingnya, try. Nah ini bagian ini, ini tulisan ini, nah ini, terus catch. Nah ini bagian ini, catch input, ini input mismatch exception nah, masukkan system out print misalnya angka. Ini biar ini buat ini error masuk kalau ada error di bagian ini. Oh jadi game ini sudah memenuhi semua konsep OOP yang dipelajari ya, class dan object, inheritance, polymorphism, encapsulation, array, loop, dan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Aryadi, NPM 23 100 197. Terima kasih dari kelas 4.